Ramadhani dari UPT SPF SDN Preslayan 3, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Makassar. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya dari UPT SPF SDN Preslayan 3, Ibu Julianti. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Begini Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi karena nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas. Iya Bu. Sebelum saya melakukan supervisi di kelas, kita diskusi dulu Bu ya. Iya boleh. Adapun tujuan yang akan dilakukan, tujuan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Kenapa proses ini kita lakukan? Karena pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid kita ya Bu ya. Baik Bu, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Iya, tujuan pembelajaran saya kan ini akan mengajar di kelas 5 materi Surah Al-Maun. Nah, tujuan saya di situ saya ingin melihat peserta didik itu semuanya sudah bisa menghafal atau setidaknya membaca huruf hijaiyah bersambung. Iya. Di sini tujuan saya dalam pembelajaran ini saya ingin supaya peserta didik bisa memahami makna Surah Al-Maun, bisa membaca Surah Al-Maun, bisa menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Seperti itu. Ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai: menghafal, menulis, kemudian membaca surah Al-Maun sesuai dengan huruf-hurufnya Bu ya dengan tepat. Bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Ya, di situ saya mengidentifikasi siswa terlebih dahulu. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya mengelompokkan siswa berdasarkan dengan diagnostik awal yang saya lakukan, di mana siswa tersebut yang suka verbal, yang lebih verbal atau lebih menghafal, kekuatannya lebih menghafal, dan suka yang lain itu ada yang menulis. Seperti itu, mungkin pengelompokan ke depannya saya akan melakukan seperti itu. Iya Bu. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai yaitu terkait aspek pengetahuan dan keterampilannya Bu ya. Iya. Baik Bu. Saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas. Mungkin strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan metode pembelajarannya. Strategi dan model pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu saya mengelompokkan siswa terlebih dahulu sesuai dengan karakteristiknya. Baik, kemudian saya memberikan tugas kepada siswa, yaitu dengan bekerja sama dengan temannya, saling melengkapi hafalan surah masing-masing. Dan setelah itu saya ingin siswa merefleksikan apa yang sudah dipelajarinya. Baik Bu, jadi rencana pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan pembagian kelompok yang Ibu lakukan setelah melaksanakan diagnostik awal pada peserta didik. Terkait metodenya, diskusi kelompok ya, tanya jawab, dan penugasan, kolaborasi. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan di kelas nanti? Seperti apa Bu? Kira-kira? Saya menggunakan media mungkin proyektor ya sebagai bahan untuk anak-anak bisa melihat gambar dan buku paket, mungkin seperti itu. Oke. Kira-kira kapan ini Bu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa kira-kira dan jam berapa?
Bisa hari ini Bu, kebetulan Iya. saya mengajar sebentar jam 1. Oh, baik Bu. Iya. Baik sekali Bu ya. Jadi setelah kita melaksanakan peran ini, Ibu akan melaksanakan Iya. strategi yang telah Ibu sampaikan tadi. Berarti saya nanti siap masuk ke kelas Ibu untuk Iya. observasi. Iya Bu. Baik Bu ya, insya Allah setelah ini saya akan masuk ke kelas Ibu untuk observasi lanjutan dari pra-observasi ini. Oh iya Bu Juli, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya untuk berbincang-bincang. Dan sebelum saya masuk ke kelas Ibu sebentar, sampai jumpa di kelas Ibu sebentar di jam kedua Bu ya. Iya. Iya Bu. Oke, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Sudah semangat untuk ikut belajar? Sudah. Sekarang kita belajar tentang apa? Pendidikan agama Islam.
kelima. 6 dan 7 nanti kita sama-sama membaca. Oke, basmalah dulu sama-sama. Dan sebentar nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Sudah paham? Paham. Oke, kita menghitung dari Fatih. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
Ya, sih sampai berapa? 2, 3, 1, 2. Jadi diingat nomornya nak. Yang nomor 1 di sini. Jadi kelompok 1, ayo semua yang berdiri, yang selain 1 berdiri. Nomor 2 di sini. Nomor 1 di sini. Kita 2, 3, 4 berdiri semua. Nomor 2 di sini. Ayo berdiri semua. Kelompok 3 di sini dan kelompok 4 di sini. 2 berdiri di sini. 1 tetap di sini. 2, 3, 4 berdiri. 2 di sini. 3 di sini. Ini kesukaannya membaca dan menghafal. Jadi kelompok 1 dan 2 itu sekarang kita tugas menulis. Kelompok 3 dan 4 itu adalah membaca dan menghafal. Oke, silakan nak kerjakan tugas masing-masing. Bisa kerjasama ya sama temannya ya. Menulisnya dari kanan ya. Mana
Sampai selesai apa? Alladzina hum yura'un Alladzina hum an salatihim sahun Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman. Masih Jadi, sudah mau ada berapa? 7 ayat. Pas-pasan dulu ya. Tulisan bismillahnya dari Kak. Silakan naikkan bukunya masing-masing. Ganti dulu Pak Dosen. Kita hari ini hampir selesai ya, karena di sini tulisannya sudah selesai dan hafalannya ibu lihat dari tadi sudah bagus semua menghafal, sudah hampir lancar ya, tapi masih ada yang belum lancar sekali, nanti ditingkatkan lagi ya. Di sini tulisannya sudah cukup bagus, tapi masih mau dikasih cantik lagi ya. Kalau tulisan Al-Quran itu dilangkai satu baris. Nah ibu minta perwakilan dari kelompok menulis. Siapa yang mau? Oke, Cindy, siapa satu orang? Oke, silakan menulis nak. Satu ya, satu dulu, Cindy dulu. Silakan menulis di sini nak. Oke, kita nak. Apa ini ada bukunya ibu? Iya, paling cantik tadi tulisannya ini tahu ah. Sambil temannya menulis, ibu minta siapa dari kelompok menghafal? Oke, apa dulu? Iya, dua. Iya. Bergantian ya, karena ayatnya ada 7. Ayatnya ada 7 ayat, 1, 3 ayat, 1, 4 ayat. Aus sama-sama. Aus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يمد اليتيم فلا يرد على طعام المسكين فويل للمصلين الذي عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Kelompok penghafal sudah betul ke hafalannya? Betul. Boleh tepuk tangan dulu. Ya, satu ada. Kenapa bukan kita? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Jangan begitu, saya malu. Nah, minggu depan kita akan lanjut tentang surah Al-Maun, membahas maknanya ya. Apa sih surah Al-Maun itu? Ada yang mau bertanya sampai sini, Nak? Saya. Ya, apa itu? Bertanya saja. Jelaskan you. Surah Al-Maun itu membahas tentang barang-barang yang berguna. Barang-barang yang berguna. Ibu harap pelajaran kalian, pelajaran kita pada hari ini bisa terus diingat, dan pada saat sholat kita bisa memasukkan bacaan surah Al-Maun pada sholat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat SPD MPDI dan Ibu Julianti. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat yang harus semangat. Alhamdulillah. Baik, pada tahap percakapan observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan observasi kelas yang sudah Ibu laksanakan minggu lalu. Dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung minggu lalu? Kalau dikasih perasaan, alhamdulillah sudah tahu saya sudah melaksanakan sesuai dengan perangkat yang saya sudah rancang dari awal. Apa bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan dalam kelas ataupun tahapan pembelajaran apa saja yang Ibu lakukan di dalam kelas? Ya. Yang saya lakukan dalam proses pembelajaran di kelas yaitu saya mengembangkan pengetahuan siswa dan mengembangkan keterampilannya. Dalam pengembangan pengetahuan itu, saya menerapkan pada siswa untuk membaca dan menghafal terkait dengan materi surah Al-Maun. Dan dalam keterampilannya itu, keterampilan menulis, saya ingin melatih siswa agar bisa menulis tulisan Al-Quran, apalagi pembelajaran ini menyangkut surah Al-Maun. Oke, baik Bu, area pengembangannya dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau belum? Ya, tentunya jika kita baru memulai materi, tentunya tidak semua siswa langsung mengerti. Masih terdapat beberapa siswa yang masih kurang paham dan masih kurang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tapi alhamdulillah respon siswa sangat baik karena ingin menerima pembelajaran itu dengan tenang dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Baik Bu, alhamdulillah ya Bu sudah berjalan dengan baik. Tadi disampaikan masih ada beberapa orang. Nah, menurut Ibu kira-kira apa kendala atau kekurangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas? Siswa yang masih dalam tahap masih ada kekurangannya karena saya sudah mencari tahu dia itu belum istilahnya belum di lingkungannya itu atau di rumahnya itu belum ngaji. Begitu. Ya, masih ada siswa yang belum terbiasa untuk menghafalkan atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, solusi dari itu saya setelah pulang sekolah, saya mengajak siswa untuk bertemu dengan saya di luar jam pembelajaran untuk mengajarkan huruf hijaiyah. Dan adapun pengembangan BTI yang ada satu, dan disitulah saya menginginkan kami tim dan BTI memanggil siswa yang memang belum bisa membaca tulisan Quran itu untuk
laki-laki, pendidikan ini untuk laki-laki. Jadi dalam tahap pengembangan ini ibu membentuk tim, artinya anak-anak yang menghafal dan sudah lancar hafal baca Al-Qurannya, itu mereka yang melatih teman-temannya Bisa juga seperti itu, tapi setiap hari Sabtu itu di sekolah ini diadakan bakat dan minat. Jadi kita memilah-milah mana siswa yang belum bisa betul-betul lancar, kita petakan. Kami tidak kita bersama kami berarti apa yang ibu paparkan tadi ini merupakan rencana kedepannya Bu ya, seperti tim-tim yang ibu bentuk itu. sebenarnya sudah berjalan sih. Jadi berarti tinggal dipantau lagi Bu ya, supaya lebih artinya lebih konsisten melatih anak-anak, namanya terutama bagi yang lancar dalam baca tulis Bu, mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan yang sudah berjalan dan untuk lebih mempermantap lagi prosesnya supaya lebih terrealisasi dengan apa secara berkesinambungan. Kalau gitu saya menunggu cerita-cerita ibu nanti selanjutnya setelah merealisasikan rencana ini bisa lebih maksimal. Insya Allah saya akan mendukung ibu untuk melaporkan perkembangan bersama adik yang bisa membaca tersebut. Mungkin dalam waktu dekat ini kita bisa komunikasi kembali, mudah-mudahan apa yang ibu katakan tadi bisa berjalan dengan baik prosesnya dan bisa berdampak positif dan bisa lebih memberikan rasa kepercayaan diri pada anak-anak untuk belajar baca tulis Quran. Baik, kalau begitu selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ahmad selaku pengajar praktik saya untuk memberikan kembali tanggapannya terkait jalannya kegiatan pasca observasi. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali kegiatan kita pada pagi hari ini yang sangat interaktif, komunikatif. Yang pertama yang saya hormati Ibu Resti Ramadhani selaku calon penggerak, Ibu Judiati yang selama ini mendampingi. Saya mengapresiasi sekali kegiatan kita pada pagi hari ini yang sangat interaktif, komunikatif. Yang pertama yang saya hormati Ibu Resti Ramadhani selaku calon penggerak, Ibu Judiati yang selama ini mendampingi. Saya mengapresiasi sekali, terima kasih banyak Ibu Judiati, karena tanpa kerjasama, tanpa dukungan dari Ibu Judiati, kegiatan dari coaching untuk pasca observasi yang dilakukan oleh Ibu Resti bisa berjalan lancar. Baik, seperti yang saya sudah simak apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Resti terkait coaching klinik pasca observasi kepada Ibu Judiati, luar biasa sekali karena setelah menggunakan Al-Quran, dimana tadi diawali dengan bagaimana Ibu Resti menanyakan kabar, kemudian perasaan kepada coachingnya, kemudian bagaimana Ibu Resti tadi mengidentifikasi masalah, ya. Kemudian setelah mengidentifikasi, Ibu Resti selaku CBT membantu coach dalam hal ini Ibu Judiati untuk mengidentifikasi apa sih tantangan yang dihadapi oleh Ibu Judiati atau masalah, sehingga apa yang menjadi tujuan dari Ibu Judiati proses pembelajaran itu bisa kita temukan bersama. Ini termasuk juga tadi bagaimana Ibu Resti bisa memancing coachingnya, apa sih akar penyebab dan hambatan yang dihadapi oleh Ibu Judiati. Kemudian dengan antusias Ibu Judiati kemudian merefleksi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Resti. Selanjutnya adalah tindakan yang akan dilakukan oleh Ibu Judiati, rencana tindakan yang konkret tentunya ini
inilah isinya coaching kita, di mana Ibu Julia selaku coach menemukan sendiri solusi apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau menghadapi tantangan-tantangan keras. Kemudian ada kesepakatan tadi kapan aksi itu dilakukan, itu namanya implementasi rencana tindakan. Kemudian tentunya ada evaluasi nanti ini di follow up ketika ada pertemuan selanjutnya antara Ibu Reski selaku coach dan Ibu Juliati selaku coach. Ya, menarik sekali hari ini, saya anggap luar biasa kegiatan kita. Saya berharap banyak lebih kepada Ibu Juliati untuk terus memberikan support, semangat kepada rekannya dalam hal ini Bu Reski Ramayani yang telah dan akan menyelesaikan pendidikan guru penggerak kapal sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Bu Juli, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sama-sama Bu. Kegiatan hari ini, Kak ada ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.